warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mausufun bi kulli kamalin munazzahun an kulli naqsin wa huwa jami'ul kamal wa ghaniyun amman siwa. Wassalatu wassalamu ala as-sayyid al-kamil bil fadail alladhi khassastahu bil azal bi sahibi jami'i sifatil kamaliyah al-munfaridi fi khalqihi wa khuluqihi bi ashrafil khususiyah khatamin nabiyyin النبي الأمي المكتوب بين كتفيه خاتم النبوة الحبيب العالي القدر العظيم الجاه ولم يخلق الخلاق خلقا مثله لا قبله ولا بعده أفضل منه وأكرم منزلته عند حضرة سلطان المملكة الأحدية وجعلته واسطة العظمى لأهل لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله أما بعد. Hadratil muhtaram al-mukarramun, para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, para habaib. Maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Tidak berarti mengurangi hormat kami, cinta kami, cinta kita ini, ikhtiram kita kepada para beliau. Saya pribadi khususnya sangat merindukan dimasukkan sabda jajaran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kelak manusia akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintainya, almarhum ma'aman ahabba. Kelak manusia akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dicintainya. Yang saya hormati Bapak Kepala Daerah Tangerang, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak-bapak dari instansi pemerintahan sipil TNI Polri yang selalu kita banggakan, Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek serta jajarannya, Bapak-bapak kepala kelurahan atau kepala desa, dan yang saya hormati panitia penyelenggara dalam rangka peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Isra Mi'raj tidak bisa dicerna oleh akal, tapi bisa dicerna oleh iman. Akal yang tiba kepada iman, bukan iman mengikuti akal. Yang terkait dengan mukjizat, terkait dengan karomah atau ma'unah,
syafaatnya Allah Ta'ala yang diberikan kepada para rasul dan nabinya, dan yang diberikan kepada para aulia ulama yang diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi para pewarisnya. Di Quran banyak disebutkan seperti zaman Nabi Allah Sulaiman, ketika Nabi Allah Sulaiman mencari burung yang bernama hudhud, atau kalau di Jawa disebut batok bawang. 2 hari tidak kelihatan kemana burung tersebut. Tidak lama burung itu datang, ditanya oleh Nabi Allah Sulaiman, dari mana kalian? Secara logika akal, burung itu tidak mempunyai akal, hanya pengertian. Kalau dikasih makan, mana yang menjadi rezekinya dan mana yang tidak, ngerti, bisa membedakan. Ayam dikasih jagung, dikejar, dimakan. Tapi ketika kerikil kita berikan, dikejar, tapi itu bukan rezekinya. Tahu kalau itu kerikil, tidak dimakan. Ngerti, tapi akal tidak. Nah, burung tersebut bisa menjawab pertanyaan Nabi Allah Sulaiman. Saya dari negeri Sabah. Di sana masih ada seorang ratu atau raja dari wanita yang cantik, tapi sayangnya masih penyembah matahari. Nabi Allah Sulaiman, benar omongan kalian. Betul ya Nabi Allah Sulaiman. Dibikinkan surat. Surat isinya tersebut ajakan beriman. Diantarkan oleh sang burung. Hudhud jatuhlah ke Putri Belgis. Dibaca ajakan iman tersebut, dibalas suratnya. Saya belum bisa beriman, tapi saya tunduk dan siap untuk membayar upeti. Surat itu dibawa kembali kepada Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Dibaca. Akhirnya Nabi Allah Sulaiman mengadakan sayembara. Siapa yang mampu memindahkan singgasana atau kerajaan si Putri Belgis ke negerinya. Tidak satu pun yang mengangkat tangan. Ketika Ifrit ditanya, saya mampu panjenengan berdiri sebelum duduk. Akhirnya satu hamba Allah yang soleh, namanya Asif bin Barahiyah, patih Nabi Allah Sulaiman, mengangkat tangan, saya sanggup. Sejauh mana kecepatan kalian? Panjenengan memejamkan mata, sebelum membuka sudah saya pindah. Subhanallah, hal tersebut bisa dibuktikan. Secara logika, akal. Sekarang zaman sekarang sebagian sedikit akal yang dimajukan.
kedudukan Nabi Allah Sulaiman seorang nabi, rasul, dan raja lagi dalam status mukjizat. Al-Karomah itu belum apa-apa. Al-Karomah bukan bagian mukjizat. Memang ada yang berpendapat bahwa karomah adalah pecahan mukjizat. Tidak. Mukjizat tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Itu mutlakon li Rasulillah alaihi wassalatu wassalam. Dan mukjizat itu sendiri untuk menunjukkan risalah, apa yang mendapat tugas menjadi utusan Allah untuk menghadapi orang atau kaum kelompok yang tidak percaya, minta tanda bukti atas risalahnya, maka mukjizat itu dikeluarkan. Adapun karomah berbeda. Karomah itu berangkat dari orang yang tidak baik, akhirnya taubatan nasuha, diterima taubatnya, diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi ibadillahi shalihin min awliyaillah. Disitulah diberi karomah oleh Allah Ta'ala. Perbedaan di sini jauh. Mestinya Nabi Allah Sulaiman yang punya mukjizat yang luar biasa mampu mengangkat kerajaannya Putri Belkis. Tapi mengapa disembarakan? Karena takdimnya Nabi Allah Sulaiman seorang raja, apalagi beliau sudah tidak ada yang melebihi pangkatnya Rasul dan Nabi. Beliau juga menjadi raja, mampu untuk mengangkat sendiri, tapi kok tidak. Begitulah cara mengangkat Nabi Allah Sulaiman terhadap para ulama dan para auliyanya. Seperti zaman sekarang diberi hak. Tanda mahabbahnya Nabi Allah Sulaiman kepada para ulama dan aulia. Kita sendiri itu pangkatnya apa? Wali saja tidak, apalagi nabi. Wali saja tidak. Katanya Habib Lutfi, waliullah. Saya sendiri bingung mau merasakan jadi wali. 1 detik kayak apa rasanya jadi wali, nggak bisa. Jangankan lagi 1 menit. Kawas naon jadi nawali teh. Naon kawas dahar kebuli atau buah-buahan boro-boro. Itu 1 contoh. Tapi begitu hebatnya Nabi Allah Sulaiman mencintai ulama dan auliyanya. Jadi kalau kita menjauhi ulama atau tidak mencintai aulia, apakah kita ini sudah melebihi Sulaiman? Nah, wali saja tidak, apalagi nabi. Hebatnya. Yang kedua, Nabi Allah Sulaiman percaya dengan burung. Laisa bi aklihi, yang tidak mempunyai akal, dipercaya. Yang menerangkan tentang keberadaan Putri Belkis. Nah, kita tarik apalagi Isra wal Mi'raj yang kaya ilmu pengetahuan. Dari mulai bumi ini sampai ke Sama Sabiah, itu berapa di situ ada alam-alam dari bumi ini ke langit pertama saja.
hampa udara, planet-planet. Bagaimana perjalanan Rasulullah melalui ionosfer yang udaranya sangat panas sekali. Barang sekuat apapun besi apabila melewati ionosfer tersebut meleleh. Apabila melewati hampa udara harus berputar dahulu. Kalau Apollo itu mempunyai alat penembak. Begitu ke perbatasan hampa udara, roketnya dipasang lagi, dal, lepas itu, baru lepas. Suhu panas mendekati matahari itu, ya Allah, lebih panas, lebih panas. Satu itu. Belum udara-udara yang lain. Maka disebut, ini sedikit untuk kalian generasi muda, karena kalian itu harapan saya pribadi, harapan kami secara umum kita. Saya yakin di pundak kalianlah Indonesia itu akan maju atau tidak. Maju bangsa ini atau tidak di pundak kalian. Kami ini sepanjang-panjang umurnya tetap melalui kelemahan. Tidak pikun aja sudah untung. Apakah kira-kiranya Habib Lutfi jeung para ajengan nu aya di Banteng yang ngaharepkeun jalma sanes? Moal. Tidak mungkin Habib Lutfi mengharapkan bangsa Walanda umpamana bangsa nu ti mana ngagantos ke depan anu ngajawab, bisa ngajawab tantangan umat, tantangan bangsa. Tidak mungkin. Yang saya banggakan, yang saya junjung tinggi, bangsa kita dahulu, Indonesia. Itu harapan. Tolong jangan sia-siakan hidup ini. Jembatan emas masih terlalu panjang untuk membangun Indonesia. Jembatan emas yang begitu hebat, tolong jangan dikotori. Kasihan yang membuat jembatan emas itu sendiri. Jangan sampai para beliau pendiri bangsa ini kecewa melihat kami ini. Membalas budi saja belum, sudah kecewa. Apakah itu jawaban? Saya kira tidak. Nah, ilmu pengetahuan dalam dunia Isra wal Mi'raj ini, coba andai kata kita melihat dalam satu surah, satu sisi makna yang terkait di dalam ilmu ma'rifah, ilmu diniyah, tapi tidak terlepas dengan ilmu pengetahuan. Was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmu tsaqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafid. Ini menerangkan ilmu astronomi antariksa. Bagaimana hubungannya matahari ini dengan manusia yang di bumi, dengan alam-alam yang lain seperti lautan, sungai, penghuni alam, penghuni lautan. Bagaimana ikan-ikan yang dilapisi dengan lendir dan sisik. Bagaimana daun-daunan ini bisa menepis pengaruh ultraviolet. Luar biasa. Belum sempat kita gali. Belum sempat banyak untuk menguak. Padahal kekayaan luar biasa di dalam astronomi untuk bisa menjawab pembekalan tantangan umat, tantangan bangsa, banyak terbengkalai
terkadang terbengkalainya urusan khilafiyah. Si A ikut si B, si A ikut si C, ndak akur, ribut. Ya maaf saja kalau terang-terangan Habib buka, kiai sama kiai tidak akur, ustadz sama ustadz tidak akur, mubalik sama mubalik tidak akur, saling mencemooh di atas podium. Bagaimana publik, bagaimana umat mempunyai akhlakul karimah, sedangkan orang-orang yang berilmu, oknum-oknum itu mencerminkan, memberikan contoh yang kurang baik. Betul? Jangan melakukan kalau betul. Kalau betul jangan melakukan. Berilah contoh yang baik. Nah, ilmu ini belum termuat semuanya. Kita sendiri ribut terus. Bangsa lain ilmu pengetahuannya sudah maju dalam segi teknologi, IT, elektro. Kita ini kalah terus. Ilmu kedokteran, ilmu ekonomi, dunia ilmu pertanian kalah, ketinggalan. Yang ribut apa masalah pilihan saja ribut. Betul? Mau kalau di Indonesia ini selalu ribut? Jangan. Istimewa sekali, jempol itu namanya. Ya. Terkadang mau ngacung jempol aja bingung sekarang. Jangan-jangan ini kampanye katanya. Ini kan segini banyaknya yang menunggu ini Habib arahnya kemana, itu pasti ada. Iya kan? Nah, kotor itu hati yang suudon begitu itu dihapus itu. Nah, ini nanti Habib fitwahnya mana? Diviral, dipotong begitu. Habib tidak mengatakan begitu, kiai tidak mengatakan begitu, viral begitu. Kalau rakyat umat ribut, iya kan? Seneng sama orang begitu, jangan dituruti. Nah, itu aja enak. Pekerjaan kita masih banyak untuk membangun umat dan membangun bangsa ini. Saya beri contoh tadi tentang IT, elektro dan sebagainya. Sedangkan satu sisi ayat ini setelah menerangkan anatomi antariksa, bahwa atasnya bawahnya menerangkan ilmu anatomi manusia. Apa kaitannya dengan anatomi manusia dengan antariksa? Ternyata erat sekali kaitannya. Yang ke bawah ilmu geologi, vulkanologi, sampai sekarang kemana belum banyak termuat. Padahal ayat surat ini kalau termuat untuk memajukan ekonomi dalam khusus dunia pertanian sangat-sangat luar biasa. Kita masih belum punya laboratorium air. Laboratorium air itu umpamanya per sungai-sungai ini kandungannya, kapurnya berapa, asinnya berapa, besinya berapa, belirangnya berapa, banyak belum kita mampu. Tanah ini, kecamatan ini kandungan kapurnya lebih banyak atau tidak, besinya lebih banyak atau tidak, supaya pertanian ini maju. Coba kita kombinasikan antara air dengan air untuk menyemprot yang memerlukan daerah semprotan dengan zat besinya lebih banyak karena kapurnya tinggi. Belum sampai, ribut aja. Jadi saya prihatin sekali melihat bangsa untuk ke depan ini. Terkadang hati Habib ini ragu, kira-kiranya bisa tidak menjawab tantangan umat, tantangan bangsa ini. Timbul satu pertanyaan.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang kita kembali kepada subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa ila akhiril ayat. Mengapa ayat ini diawali dengan kalimat subhana? Itu tadi saya terangkan bahwa dari bumi ini melalui beberapa lapisan-lapisan dan udara yang luar biasa, melalui beberapa planet dan lain sebagainya. Tapi hebatnya Rasulullah tidak memakai pakaian Apollo, astronot, jubah biasa, naiknya buruk, kecepatan yang per detik bukan menit lagi, jauh lebih tinggi. Tapi Rasulullah bisa mengetahui kafilah-kafilah onta-onta yang sedang perjalanan pulang atau berangkat. Hebatnya di sini. Kalau adik-adik, mas-mas atau bapak-bapak di sini apalagi sudah dapat umur, pakai jaket saja diajak ngebut sama cucunya naik roda 2 sudah masuk angin terus. Karena kencangnya. Ini buruk Rasulullah yang naiki. Akal. Kalau selalu menggunakan akal. Tapi hebat Rasulullah. Apalagi tambah lebih dekat, lebih dekat, lebih dekat. Panas ini semakin menambah. Justru Rasulullah dingin. Mataharinya yang silu. Karena apa? Allah Ta'ala dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh beberapa muhaditsin, khususnya Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar ditanya, atadri man ana ya Umar, kenalkah siapa sebenarnya aku ini? Dijawab oleh sahabat Umar, Allah wa rasulihi a'lam ya Rasulullah. Allah Ta'ala dan engkaulah yang tahu. Ketahui ya Umar, sesungguhnya Allah Ta'ala sebelum menciptakan sesuatu apapun, menciptakan nurku, dan nurku sujud keharibaan Allah selama 700 tahun. Bala fakhar. Ini hadis itu dhaif, bukan dhaiful isnad, bukan dhaiful matan, tapi ini dhaiful isnad, masih bisa dipakai loh. Itu tapi kan dhaif, oke, dhaif. Hadis dhaiful isnad tapi matanya sahih. Daripada pendapatmu dan mulutmu lebih baik mana? Masih baik hadis yang dhaif daripada mulut yang kotor. Loh itu. Inilah. Lalu Rasulullah melanjutkan, ya Umar, ketahuilah siapakah sebenarnya aku ini. Dijawab oleh sahabat Umar, Allah wa rasulihi a'lam. Allah wa rasulihi a'lam. Dijawab oleh Rasulullah lagi, ketahuilah ya Umar, sebelum Allah Ta'ala menciptakan sesuatu apapun, menciptakan nurku, dan setiap nurku diambil oleh Allah Ta'ala untuk menciptakan sesuatu, nurku sujud keharibaan Allah selama 700 tahun. Rasulullah melanjutkan lagi, wa khalaqal arsy min nuri wa khalaqal kursi min nuri. Allah Ta'ala menciptakan arsy dan kursi dari nurku. Wa khalaqal jannah min nuri wa khalaqal lawhi wal qalam min nuri wa khalaqal syamsa wan nujum wal qamari wan nujum min nuri.
Allah Ta'ala menciptakan matahari, bintang, bulan dari nurku. Hadis yang terakhir istimewa, wa khalaqa nurul ma'rifah fi qulubil mu'minin min nuri wala fakhar. Allah Ta'ala menciptakan nurul ma'rifah yang dimasukkan ke lubuk hati setiap orang yang mendapat predikat mukmin adalah dari nurku. Apakah tidak beruntung? Luar biasa. Kalau nurul ma'rifah ini bisa berkembang di setiap hati mukmin, luar biasa. Lalu Rasulullah bersabda lagi, Allah Ta'ala menurunkan malaikat Jibril untuk menyampaikan sabdanya Allah Ta'ala, in akhadtu Ibrahima khalilan faqad akhadtuka habibah. Sesungguhnya aku menciptakan Ibrahim sebagai kekasihku, tapi aku menciptakanmu kekasih di atas kekasih. Walam yahlukil khallaqu khalqan, dan aku tidak menciptakan satu makhluk yang melebihi kalian. Wa ma khalaqtu khalqan akram alayya minka, dan Allah Ta'ala tidak akan menciptakan manusia yang lebih mulia, melebihi kemuliaanmu di sisiku. Itu diantaranya. Yang kedua, diteruskan hadis ini, wa khalaqtud dunya wa ahlaha li'u'arrifahum karamataka wa manzilataka indi. Dan Allah Ta'ala menciptakan bumi, langit seisinya, alam semesta ini untuk menunjukkan kemuliaanmu, kedudukanmu di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dibuktikan tadi dengan ayat subhanalladzi asra bi abdihi. Kalimah abdihi di sini orang yang paling hamba Allah, yang paling sempurna di dalam maqamatil ubudiyah, diringkas oleh Allah Ta'ala dalam kalimah subhanalladzi asra bi abdihi. Tidak berfirman subhanalladzi asra bi habibihi, belum tentu mencakup Khalil. Diringkas oleh Allah bi abdihi, orang yang sempurna, paling sempurna di antara makhluknya Allah Ta'ala. Maka pangkat Khalilullah, Habibullah, Najiullah, Aminullah, Abdulli Khalqillah, Sayyidil Anbiya wal Mursalin diringkas dalam kalimah abdi. Maka waktu Isra dibuktikan oleh Allah Ta'ala ketika Allah Ta'ala berfirman dalam hadis tersebut, hadis qudsi, wa ma khalaqtu khalqan akram alayya minka, aku tidak menciptakan satupun makhluk yang kemuliaannya di sisiku melebihimu. Dibuktikan langsung saja Mi'raj. Ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala jaiz menempatkan di dalam, bertemu di Sidratul Muntaha, sebagaimana Allah Ta'ala menempatkan Nabi Musa di dalam Gunung Turisin. Tapi kedua-duanya ketika melihat kepada Allah, bertemu kepada Allah, wallahu alladzi la ilaha illa huwa wahidul ahad as-samadil ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, wal awwalu bila ibtidah wal akhiru bila intiha, jami'u sifatil ulya wal izzati wal kibriya, hayyum mawjudun qadimun wastihalatuhu minal adam, al-hayyul qayyumud daimul baqiyul ladzi la yamutu wa la yanam, la yahtaju ila makan
wa ma yata'alluq bizaman as-sami'ul basirul mutakallimu la yahtaju ila bayan munazzahun an musyabbahatil aqwam. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Tauhid. Jadi ketika melihat bertemu dengan kepada Allah, tetap mukhalafatul lil hawa, la aina wala kaifa wala mislah. Adapun menempatkannya jais. Menempatkan siapa? Rasulullah. Menempatkan Nabi Musa jais. Begitu ketemu dengan Allah Ta'ala, apa ucapan baginda Nabi? Astahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Hebatnya di sini langsung dapat kehormatan yang luar biasa dari Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Ternyata rahasianya. Siapa yang bisa menghitung keluasan rahmatnya Allah Ta'ala dan barokahnya? La nihayatalah. Maka pembedahan Rasulullah SAW pada waktu mau di Isra Mi'rajkan adalah Allah Ta'ala memuliakan Zamzam. Bukan Rasulullah mulia karena Zamzam, karena disucikan air Zamzam. Hati-hati di sini menafsirkan. Hajar Aswad itu kan banyak yang mencium karena pernah dicium oleh baginda Nabi SAW. Hajar Aswadnya mulia. Nah pertanyaannya, apa Rasulullah mulia karena Hajar Aswad? Apa Hajar Aswad mulia sebab Rasulullah? Sebab Rasulullah. Zamzam mulia karena sebab Rasulullah, bukan Rasulullah mulia sebab Zamzam. Itu maksud pembedahan Rasulullah. Masa Rasulullah dihilangi kotorannya? Lah kalau Rasulullah dihilangi kotorannya, Anda, kita ini seperti apa? Justru kehormatan. Karena apa? Dibuka oleh Allah Ta'ala isinya, hatinya Rasulullah untuk dipersiapkan menerima. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu hebatnya. Siapa yang bisa mengukur rahmatnya Allah Ta'ala? Pak, jangan terpancing Pak dengan ribut itu, biarin aja. Kita santai aja ya. Jangan terpancing yang begitu-begitu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan. Nah, mengapa Rasulullah kok bisa tidak terkena sengatan matahari dan sebagainya? Nur matahari itu sebab nurnya Rasulullah. Masa Rasulullah kalah dengan matahari? Lah itu hebatnya Rasulullah SAW. Jadi justru matahari yang melihat Rasulullah silau, bukan Rasulullah silau melihat matahari. Itu hebatnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Harus tahu persis di sini. Tapi begitu Rasulullah menerima kehormatan dari Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, Rasulullah ingat sama umatnya yang belum lahir, yang sudah lahir, sudah didaftarkan oleh Rasulullah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi Kita makan di warung, maaf, kita makan di warung, nyawa, mumpung masih kita punya uang, nyate, gulai atau nasi rawon, bagaimana seleranya? Ketika mau makan, hatinya ngomong, ya Allah, ya Rabb, saya kok makan enak di sini, bagaimana emaknya bapak sudah tidur atau belum? Coba belikanlah, ingat sama orang tua. Coba ingat atau tidak?
Jangan makan enak saja. Kita ingat bagaimana perjuangannya kedua orang tua yang luar biasa. Bangun malam sudah dengan dagangannya keliling, terkadang tengah malam berangkat mengejar pasaran. Ada lagi yang mencari ikan. Umumnya kita tidur dengan nikmatnya, beliau bermain dengan air. Demi siapa bapak-bapak kita, mak-mak kita, kalau toh tidak untuk anak-anaknya? Satu-satunya harapan setiap orang tua sebelum mengharapkan orang lain, anaknya dahulu ingin memajukan. Sebab sadar pada dirinya, pada waktu itu dia sekolah masih terbatas, apalagi sebelum zaman 45 atau setelah 45, halangan dan sebagainya, kita dibatasi oleh pihak penjajah. Sekolah hanya kelas 3. Selain kelas 3, odds. Nanti kalau mau meneruskan sekolah HIS, SD sekarang, Milo SMP, itu harus anaknya pejabat, asisten, orang kaya. Kalau tidak, karena anaknya orang tertentu, tidak boleh. Begitulah pecah belah sudah dipersiapkan oleh pihak penjajah untuk kita. Luar biasa. Zaman tahun 57, 55, 58, jangan dikira orang yang makan satu hari sekali mau cari berapa. Fasilitas transportasi dan sebagainya. Dulu kita kalau mau telepon ke Pekalongan dari pondok pesantren, mau ngabari, minta doa, Yai sakitnya agak lumayan, saya minta sama keluarga doakan guru saya. Itu tunggu dulu, minta nomor sekian, tunggunya sampai 1 jam baru nyambung, dan suaranya kalau tidak keras tidak nyampe. Halo, 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 aja, siapa ini? Wes ngono itulah. Itu satu. Sekarang anak kecil pakai handphone, kemana saja. Ada lagi naik kendaraan begini, yang klakson setengah mati dari belakang, kakek ini santai aja begini. Luar biasa kemodernan zaman. Ya, terkadang oknum sang ibu atau sang bapak asik begini, tidak ngomong sama istrinya kayak nggak dengar, asik dengan begini. Sang ibu pun kalau sudah asik oknumnya, kurang menghargai yang ngejak ngomong, satunya pun kurang menghargai. Perkembangan teknologi luar biasa, tapi satu sisi kita harus juga berpikir. Itulah satu contoh yang luar biasa. Coba kita lihat perjuangan orang tua-tua kita, apa terima kasih kita kepada para beliau. Coba kalau bapaknya yang tidak ada sekarang masih ada, nanti kalau merasakan, kalau sudah bapak kita dipanggil oleh Allah Ta'ala, apa yang kita hadapi waktu kita ziarah kubur? Waktu kita ziarah kubur, apa yang harus kita lakukan? Ya yasinan, tahlilan, ya siapapun memang kalau ke kuburan paling tidak mendoakan yang di kuburan. Oke, betul. Tapi ingat tidak, ya Allah, saya belum bisa membahagiakan kedua orang tua, sudah kembali ke haribaanmu. Kapan kami bisa membahagiakan kedua orang tua? Paling tidak ingat nangis selingnya ketika membesarkan kita, mencari nafkah kita, jerih payahnya yang luar biasa, kita tinggal ngenyam kenikmatannya. Kapan kita akan membahagiakan kedua orang tua? Rasulullah dalam Isra wal Mi'raj sudah ingat sama umatnya yang akan datang, yang dihadapinya. Assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Apa terima kasih kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa terima kasih kita kepada para ulama, para aulia, pewaris Nabi yang membawa Islam ke Indonesia dengan rahmatan lil alamin, akhlakul karimah yang luar biasa.
Coba kita lihat sekarang saja kita bisa mengatakan hebat ya kuburan Maulana Hasanuddin, Maulana Yusuf, ramai sekali. Kita membayangkan bukan yang ziarah, dulunya kayak apa perjuangan beliau. Habib Lutfi sudah dijemput, datang sudah dikawal. Nanti pulangnya dapat amplop atau tidak, nggak ngerti ya. Apalagi ada yang pakai EO lagi. Wah, top itu. Maaf dah jindir saya. Loh. Coba. Sudah nikmat. Maulana Hasanuddin tidak cukup memikirkan umat saja. Maulana Syarif Hidayatullah tidak hanya memikirkan sekelompok, tapi memikirkan yang luas. Ketika pecahnya Demak, zaman Sultan Trenggono, perpecah antar keluarga, hancurnya Demak. Sebab apa? Setelah wafatnya Sultan Trenggono, rebutan waris, eker-ekeran sendiri. Ini yang satu begini, yang satu begini, yang satu begini. Satu bapak. Ini Indonesia begitu. Jawab yang keras. Lempem itu jawabannya. Tunjukkan kalau tidak. Yang jadi orang lain. Nah, coba ini Demak dulu. Tapi bagaimana Maulana Syarif Hidayatullah, silahkan itu urusan keluarga. Tapi bagaimana Pantura supaya selamat dahulu, tidak memberikan kesempatan kepada Portugis, supaya Portugis tidak mengambil kesempatan dalam kancah perang saudara yang ada di dalam Demak, dipagari oleh Maulana Syarif Hidayatullah. Seharusnya kita ulama-ulama itu begitu. Jangan ngompori ke sini, jangan ngompori ke sana. Betul? Ini ngomong sini panas, ini ngomong sini panas. Bagi oknum-oknum manusia yang tidak menghendaki Indonesia utuh, ekonominya biar hancur, bertepuk mereka melihat keberadaan kita. Silahkan kalian kalau ingin membuat bertepuk mereka. Jawab itu, coba. Minum dulu Bib supaya tidak emosi. Apel. Alhamdulillah dingin setelah minum. Tadinya mau gini bang, enggak jadi minum lagi ya. Itulah perjuangan ulama-ulama kita terdahulu. Masuk di sini ngayomi, bukan ribut, memberikan kesempatan oknum-oknum bangsa lain. Indonesia itu kayak perawan yang cantik, kayak yang pemuda yang ganteng, strategis luar biasa. Ditunggu aja kapan pecahnya. Allahumma pecah. Ayo terus. Ini keprihatinan saya, keprihatinan yang luar biasa. Saya khawatir karena umat ini pecah, bangsa ini pecah. Makanya Pak Habib Lutfi kemana-mana terus. Jangan salah tafsir ya, jangan salah tafsir. Pak Habib tidak mau dipelintir. Jangan dimaknai saya tidak ridho, saya tuntut besok di akhirat. Kalau yang melintir omongan saya. Bukan untuk kampanye, sekali lagi bukan untuk satu. Apa diantaranya? Bendera itu boleh banyak, silahkan. Tapi merah putih cuma tunggal. Tidak ada merah putih dua, itu tidak ada. Betul enggak? Indonesia pun tunggal, tidak ada Indonesia 2, 3, tidak ada. Silakan presiden siapapun presidennya, tapi tetap Indonesia satu, merah putih cuma satu, tidak bisa dipecah belah. Betul enggak? Jadi pelintir. Ini ngomongan gini ini susah kita. Mau ngomong satu bingung, mau ngomong dua bingung, lalu ngomongnya gimana? Serba saleh. Kalau serba soleh mending.
Ini serba salah. Nah kalau tidak kita yang menjaga keutuhan bangsa ini, republik ini, lalu siapa lagi? Malu kepada Maulana Hasanuddin Banten, Maulana Yusuf. Kita ini yang ziarah kepada para beliau, apa yang kita lihat? Rame ya? Paling itu rame, kuburan. Nah, Masya Allah. Apalagi yang ziarah ada rombongan yang cantik-cantik yang kan. Padahal tidak ada yang main mata, padahal sedang sakit mata, dia nggak main mata. Nah, rombongan Masya Allah, pasar. Maulana Hasanuddin Banten meninggal pada tahun 1570, wakilah 72. Jadi sudah 446 tahun kurang lebih. Masih bisa mempersatukan umat, masih bisa mempersatukan bangsa. Yang datang, salamullah ya sada minar rahman ya syakum, terus duduk begitu. Tidak ada yang begitu duduk ngadep makamnya Maulana Hasanuddin Banten. Padang bulan padange koyo rino. Yang tahu langsung. Apalagi begitu datang terus pegangan pintunya, begadang mari begadang. Minum lagi dulu. Itu satu contoh. Tapi tidak datang begitu tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada lagi yang lagunya beda, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang satu lagi illallah, la ilaha illallah. Yang ngebut lain lagi illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Yang belakang lain lagi illallah. Tapi tidak ada yang ribut. Zikir itu tidak ada yang lu jangan keras-keras. Pakai Allah, ini dada saya ini sesat. Gak ada. Ongkong yang ziarah sih. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Dua orang ini bertikai kan, kelompok belakang ini tahlilnya kemana? Illallah. Ini lagi cepat-cepat. Kata yang rombongan satu, kalau kagak cepat saya mana mungkin dapat banyak. Tidak, yang cepat, yang pelan, yang apa kok bisa bersatu hebatnya. Dan ada yang cinta. Nanti dulu noblosnya apa? Gak ada yang datang. Lu hijau apa kuning apa merah? Gak ada. Sama-sama. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan kalah sama orang mati. Orang mati sekian ratus tahun masih bisa mempersatukan umat, masih bisa membangun ekonomi kerakyatan. Tuh, kalau tidak ada Maulana Hasanuddin Banten, kira-kira di Masjid Banten ramai dia ada yang jualan. Berarti yang membangun ekonomi kerakyatan siapa sebabnya? Maulana Hasanuddin. Tidak ikuti jejaknya, saya begitu saja kok repot. Mari kita ikuti bagaimana beliau, belum yang lain-lain. Itulah perjuangan para ulama kita. Hebatnya bisa menjadi pendingin, bisa menjadi penetralisir, perekat umat, perekat bangsa, ya kan? Nah, ayo kita tiru para beliau-beliau. Semoga dengan Isra wal Mi'raj, dengan hasilnya sholat 5 waktu ini akan menghiasi kita. Menghiasi hasil karya sholat itu, menghiasi mulut kita, telinga kita, mata kita, punya filter semuanya
oh ini omongan akan memecah belah umat, pecah belah bangsa. No, itu aja, gak bisa. Pokoknya prinsip saya walaupun beda pilihan, NKRI nomor 1. Betul nggak? Harusnya pendirian begitu. Silakan beda pilihan, tapi saya yakin NKRI adalah itulah yang wajib kita pertahankan. Jangan sampai NKRI mudah digoyahkan. Prinsip itu jadikan. Nah, karena tegaknya merah putih tidak akan melupakan sejarah. Ingat itu. Kita itu tinggal nikmat saja. Itulah. Mata kita juga ada filternya, tidak selalu melihat juga terus. Mau datang ke pengajian, datang. Nanti pembicaranya gimana? Coba kita rekam aja coba. Hasilnya gimana? Apa ini omongannya? Ini nih boleh diangkat nih, di viral ini. Nah ini untuk pemenangan ini. Ya kan? Aku yang jalan itu. Itu diantaranya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi mata ini juga kalau ada filternya, melihat teman-teman baik, senang, ya Allah kok asik bener ini, kok kemarin ini keadaannya ekonominya saudara satu ini Masya Allah, alhamdulillah sekarang mulai maju dan luar biasa. Semoga lain-lainnya bisa meniru. Kan kalau orang kayanya banyak kan masjidnya ikut rame, musola madrasahnya cepet jadi, fuqara wal masakinnya. Kan jangan lihat tetangga yang kaya malah cari dukun. La ilaha illallah. Nah inilah jangan sampai kita begitu. Mata kita mari kita hiasi dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Bukan label. Kalimat tauhid itu untuk cahaya hati. Tidur pun kita bawa di dalam hati, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Nah itu yang penting, supaya keluar cahaya kalimat tauhid itu tadi, menerangi tutur kata mulut kita, menerangi mata kita, telinga kita. Bukan malah kalimat tauhid dibawa-bawa, terkadang mulutnya malah nggak pas itu, malukan itu. Lalu kita akan mencontoh kepada siapa? Hah? Kita sudah tidak jumpai Rasulullah, sedangkan yang sebagian kesini kita ingin mencari panutan yang bisa mengantar kami kepada Allah wa Rasulih. Perjuangan yang luar biasa, keberhasilan di Indonesia karena apa? Wali 9 dan wali-wali lainnya adalah senjatanya yang paling ampuh, akhlakul karimah, akhlak yang luar biasa. Maka dengan adanya Pilpres yang akan datang, ayo kita tunjukkan bahwa kami bagian rahmatan lil alamin baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bisa menjadikan contoh dan teladan regenerasi yang akan datang, siap untuk menjawab tantangan umat, tantangan bangsa. Yang kedua, siap untuk mengamankan Pilpres, siap untuk juru damai di Indonesia. Yang ketiga, tidak akan memberikan kesempatan oknum-oknum manusia, oknum-oknum bangsa yang akan memecah belah NK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.